Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Intan Agustin Trilestari. Saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan tugas podcast bahasa Indonesia yang diawali dari bab 10 tentang mengevaluasi dan menyampaikan isi teks negosiasi. Di sini ada ringkasan materi, yaitu A. Mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Tawar-menawar ini tidak hanya berkaitan dengan harga jual beli, tetapi juga berkaitan dengan rencana, keinginan, kerjasama, program kerja, sengketa, dan sebagainya. Negosiasi merupakan interaksi sosial yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan, mengatasi potensi konflik, mencari persamaan, dan mencapai kesepakatan. Umumnya, negosiasi dilakukan dalam bentuk dialog. Perhatikan kutipan dialog berikut. Nasabah, selamat pagi, Pak. Manajer bank, pagi, ada yang bisa saya bantu? Nasabah, begini Pak, saya ingin mengembangkan usaha, oleh karena itu saya ingin mengajukan kredit. Manajer bank, berapa dana yang Bapak butuhkan? Nasabah, saya butuh dana sekitar 250 juta Pak. Manajer bank, maaf, jumlah tersebut terlalu besar, bagaimana kalau 100 juta saja? Nasabah, waduh, itu kurang Pak. Bagaimana kalau 150 juta saja? Bukankah saya sudah lama menjadi nasabah bank ini? Manajer bank, baiklah, karena Bapak nasabah kami, saya kabulkan. Nasabah, terima kasih. Kapan uangnya bisa cair Pak? Manajer bank, secepatnya Pak. Nasabah, kalau begitu saya tunggu Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak, saya mohon diri. Manajer bank, selamat pagi, silakan Pak. Teks negosiasi tersebut berisi pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Permasalahan yang dinegosiasikan adalah pengajuan kredit kepada bank. Pengajuan disampaikan oleh nasabah yang bermaksud mengajukan kredit sebesar 250 juta. Namun, pihak bank menawarkan 100 juta. Akhirnya, kredit disetujui pada nilai 150 juta. Berdasarkan isi dialog, proses negosiasi tersebut terlalu cepat mencapai kesepakatan. Secara logika, sebelum menyetujui pemberian kredit, pihak bank akan melakukan survei, meneliti laporan keuangan, mempelajari jenis usaha, dan menilai prospek usaha tersebut. Tindakan pihak bank tersebut seperti itu tidak tergambar dalam dialog negosiasi. Namun, negosiasi tersebut memenuhi struktur pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Bahasa yang digunakan pun mengandung bahasa yang santun dan persuasif. Selain itu, negosiasi tersebut dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Cobalah cari contoh teks negosiasi lain. Kemudian nilailah dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah teks negosiasi tersebut mengandung unsur pengajuan, penawaran, dan persetujuan? 2. Siapa yang terlibat dalam negosiasi tersebut? 3. Permasalahan apa yang dinegosiasikan? 4. Apa kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi tersebut? 5. Apakah negosiasi tersebut menggunakan kalimat dialog yang santun dan persuasif? B. Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam negosiasi. Negosiasi dilatar belakangi oleh adanya keinginan dan kepentingan yang berbeda. Di dalamnya, terdapat pihak yang menyampaikan pernyataan berupa permintaan atau pengajuan. Sementara itu, pihak lain memberi pernyataan balasan berupa penawaran atau persetujuan. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi. 1. Persiapan. A. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terstruktur. B. Pelajari dan kuasai materi yang akan dinegosiasikan.
C. Siapkan mental dan rasa percaya diri. 2. Pembukaan. A. Ucapkan salam dan beri senyum sebagai pembuka komunikasi. B. Ulurkan tangan untuk berjabat dan katakan suatu hal yang menyenangkan. 3. Proses negosiasi. A. Mulailah negosiasi dengan menekankan bahwa kita ingin mencapai kesepakatan dengan pihak tersebut. B. Pada saat yang tepat, sampaikanlah keinginan atau tuntutan secara jelas. C. Simaklah dengan baik hal yang ditawarkan pihak lawan. D. Sediakan sesi untuk tawar-menawar. E. Hindari hanya memberi dua pilihan, ya atau tidak. F. Berikan argumen, pertimbangan, kekurangan, kelebihan, kompensasi, atau solusi lain. 4. Membangun kesepakatan. A. Buat kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. B. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan sebagai tanda sepakat. C. Ucapkan terima kasih dan katakan kami senang bekerja sama dengan Anda. Langkah-langkah negosiasi tersebut dapat bertambah atau berubah bergantung pada kondisi dan jenis negosiasi yang dilakukan. Bab 11. Menganalisis struktur dan mengonstruksikan isi teks negosiasi. A. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa teks negosiasi berisi tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Di dalamnya terdapat proses pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Secara lengkap, teks negosiasi memiliki struktur generik meliputi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka pada proses negosiasi, seperti mengucapkan salam, menyapa, berkenalan, dan berjabat tangan. 2. Pengajuan. Pengajuan adalah proses mengajukan atau mengemukakan pendapat berupa permintaan, usul, atau maksud kepada pihak lawan. Pengajuan juga dapat berupa membuka topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Penawaran. Penawaran adalah proses negosiasi dalam sebuah transaksi. Bagian ini merupakan inti dari proses negosiasi. Pada transaksi jual-beli, penawaran dapat berubah menawarkan sesuatu dengan harga tertentu yang diikuti dengan permintaan mengurangi harga oleh pembeli atau permintaan melebihkan harga oleh penjual. Pada transaksi lain, penawaran dapat berupa pengungkapan alasan-alasan, permintaan mengurangi atau melebihkan sesuatu kepada pihak yang mengajukan. 4. Persetujuan. Persetujuan adalah pernyataan yang berisi kesepakatan antara kedua pihak. Bagian persetujuan tidak selalu berupa kesepakatan, tetapi dapat juga berupa ketidaksetujuan, ketidaksepakatan, dan penolakan karena tidak semua proses negosiasi menghasilkan kesepakatan. 5. Penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Penutup negosiasi biasanya ditandai dengan ucapan terima kasih, jabat tangan, dan ucapan salam perpisahan. Perhatikan kembali kutipan teks negosiasi pada bab sebelumnya. Berikut bagian-bagian struktur teks negosiasi. Orientasi. Poin 1, nasabah. Poin 2, manajer bank. Nasabah, selamat pagi Pak. Manajer bank, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu Pak? Pengajuan. Poin 1, nasabah. Poin 2, manajer bank. Poin 3, nasabah. Nasabah, begini Pak, saya ingin mengembangkan usaha. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan kredit. Manajer bank, berapa dana yang Bapak butuhkan? Nasabah, saya butuh dana sekitar 250 juta, Pak. Penawaran. Manajer bank. Nasabah, manajer bank, maaf, jumlah tersebut terlalu besar. Bagaimana kalau 100 juta saja? Nasabah, waduh, itu kurang, Pak. Tolong diusahakan 150 juta, Pak. Kan saya sudah lama menjadi nasabah bank ini. Persetujuan. Poin 1, manajer bank. Poin 2, nasabah. Poin 3, manajer bank. Manajer bank, baiklah, karena Bapak nasabah kami, saya kabulkan.
Nasabah, terima kasih. Kapan uangnya bisa cair, Pak? Manajer bank, secepatnya, Pak. Penutup. Poin 1 nasabah, poin 2 manajer bank. Nasabah, kalau begitu saya tunggu, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Saya mohon diri. Manajer bank, selamat pagi. Silakan, Pak. Struktur tersebut bersifat generik atau umum. Artinya, tidak semua teks negosiasi menggunakan struktur sama persis, tetapi menggunakan beberapa struktur bagian sesuai dengan jenis teks negosiasi. Pada teks negosiasi jenis jual beli terdapat struktur orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Selain itu, ada juga teks negosiasi yang berstruktur pembukaan, isi, dan penutup. Selain bagian-bagian struktur tersebut, negosiasi menggunakan ragam bahasa yang santun dan persuasif. 1. Santun. Santun adalah perilaku dan budi bahasa yang halus. Bahasa yang santun ditandai dengan penggunaan kata-kata dan perilaku yang sopan, menghargai, dan menghormati orang lain. Perhatikan contoh berikut. Nasabah, selamat pagi. Manajer bank, dengan suara datar. Pagi, ada apa, Pak? Kurang santun. Nasabah, selamat pagi, Pak. Manajer bank, dengan suara lembut dan sedikit membungkuk. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Santun. 2. Persuasif. Persuasif adalah bujukan atau ajakan. Bahasa persuasif berarti bahasa yang bersifat membujuk atau meyakinkan orang lain. Perhatikan contoh tuturan yang disertai kalimat persuasif berikut. Manajer bank, maaf, jumlah tersebut terlalu besar, 100 juta saja. Nasabah, waduh itu kurang, bagaimana kalau 150 juta? Tidak persuasif. Manajer bank, maaf, jumlah tersebut terlalu besar, bagaimana kalau 100 juta saja? Nasabah, waduh, itu kurang, Pak. Tolong diusahakan 150 juta, Pak. Saya kan sudah lama menjadi nasabah bank ini. Persuasif. 3. Pasangan tuturan. A. Mengucapkan salam, membalas salam. B. Memerintah, mematuhi atau menolak perintah. C. Meminta, menerima atau menolak permintaan. D. Mengajukan, menerima atau menolak pengajuan. E. Mengusulkan, menerima atau menolak usulan. F. Menawarkan, menerima atau menolak tawaran. G. Bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Perhatikan contoh pasangan tuturan berikut. Poin 1. Nasabah, selamat pagi, Pak. Poin 2. Manajer bank, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Mengucapkan salam, menjawab salam. Poin 1. Nasabah, saya butuh dana sekitar 250 juta, Pak. Manajer bank, maaf, jumlah tersebut terlalu besar. Bagaimana kalau 100 juta saja? Pengajuan dan menolak ajuan. B. Mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Langkah membuat teks negosiasi sama dengan langkah menulis teks sebelumnya, yaitu menentukan topik, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, dan memberi judul. 1. Menentukan topik. Tentukan topik atau tema teks negosiasi yang akan kita buat. Misalnya, negosiasi pada kegiatan jual beli, rencana kegiatan, kerjasama, program kerja, sengketa, atau perselisihan. 2. Mengumpulkan bahan. Bahan tulisan negosiasi dapat kita peroleh dari buku, surat kabar, tayangan televisi, amatan langsung, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau dari sumber lainnya. Bahan yang kita kumpulkan tentu harus sesuai dengan topik yang akan kita kembangkan. 3. Menyusun kerangka. Menyusun kerangka berarti menyusun bagian-bagian proses negosiasi. Susunannya dapat mengikuti struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Perhatikan contoh kerangka berikut. 1.
Ayah mengecek kondisi Yanto. 2. Ayah memanggil Yanto. 3. Ayah menanyakan rencana Yanto setelah SMP. 4. Yanto ingin masuk SMK karena ingin mengembangkan bakatnya. 5. Ayah menyarankan Yanto masuk SMA agar bisa kuliah. 6. Yanto menolak dan tetap ingin masuk SMK. 7. Ayah menyetujui pilihan Yanto. 8. Yanto pamit masuk kamar. 4. Mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks negosiasi yang utuh. Ayah: Yanto, apakah kamu lagi sibuk? Yanto: Tidak. Memangnya kenapa ya? Ayah: Kesini dulu nak, ayah ingin bicara. Yanto: Ada apa ya? Ayah: Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP nak? Yanto: Aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Ayah: Kejuruan? Kenapa tidak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang banyak. Yanto: Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Setelah tamat SMK kan juga bisa kuliah. Ayah: Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Yanto: Tolong ayah, hargai keputusanku ini. Kalaupun nantinya aku tidak kuliah, aku bisa langsung melamar kerja di perusahaan otomotif. Ayah: Masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Yanto: Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja agar aku mudah meraih cita-cita. Ayah: Ya sudah kalau itu mau kamu. Tapi sebaiknya kamu pikirkan lagi ya, siapa tahu kamu berubah pikiran. Yanto: Baik ya, akan aku pikirkan lagi. Permisi ya, aku mau ke kamar. Ayah: Ya. 5. Memberi judul. Judul yang tepat untuk teks negosiasi tersebut adalah negosiasi antara ayah dan Yanto. Terima kasih.